May it be an evening star. 12 Desember 1992 menjadi catatan kelam sebagian besar penduduk Kojadoy di Kecamatan Alok Timur, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang disusul tsunami setinggi 36 meter menghancurkan rumah di pesisir pantai Flores. 1.000 bangunan hancur, 2.100 nyawa melayang, dan 500 jiwa menghilang hingga kini. Bahkan desa seluas 4.500 km persegi ini sempat menghilang di telan tsunami. Inilah warga Kojadoy yang hidup di tempat terisolir di bagian Nusa Tenggara Timur. Dahulu tempat tinggal mereka sempat diluluhlantahkan bahkan tenggelam diterpa tsunami beberapa tahun silam. Namun kini mereka kembali bangkit untuk menata kembali perkampungan mereka. Tapi bagaimanakah kehidupan mereka kini? Pemirsa, inilah salah satu potret kehidupan yang patut Anda simak di bumi Indonesiaku. Puluh tahun berlalu, namun desa kecil nan elok ini masih belum dapat pulih seutuhnya. Hingga kini Kojadoy masih berpredikat sebagai desa rawan bencana. Butuh waktu yang cukup panjang dan usaha yang tidak sedikit. Apalagi desa yang mayoritas merupakan orang buton ini hidup dikelilingi Laut Flores yang memiliki gelombang energi yang besar. Bahaya lain pun mulai mengintai. Setiap tahunnya Kojadoy mengalami abrasi yang mengancam kehidupan warga di pesisir laut. Wilayah desa yang terpisah menjadi 2 pulau juga menjadi kendala yang tak kalah pelik. Kojadoy dan Pulau Besar dipisahkan oleh selat sepanjang 800 meter. Sebelum tsunami melanda, seluruh pusat pemerintahan desa terletak di Kojadoy. Namun kini, semua berpindah ke Pulau Besar. Sulitnya transportasi memaksa warga Kojadoy membuat sendiri jembatan dari batu karang sepanjang 800 meter. Inilah satu-satunya jalan penghubung yang digunakan hampir 1.500 jiwa yang mendiami Kojadoy. Pemirsa, lelah sekali melewati jembatan berbatu ini karena sudah cukup panjang, sekitar 800 meter. Batu-batu karang ini juga tajam dan cukup licin. Akses jembatan yang belum memadai memang menghambat perjalanan, terutama bagi siswa yang setiap hari menempuh jalan hingga sampai ke seberang sana. Tak ada jalan yang mulus di sepanjang jembatan. Melangkah saja, saya harus ekstra hati-hati. Jatuh di antara karang tajam atau tercebur ke laut menjadi resiko setiap langkah saya. Setiap pagi, rombongan pelajar ini bersama-sama melewati jalur ini. Dari jauh, tampak sekolah yang menjadi tujuan mereka dengan dikelilingi hijaunya hutan di Pulau Besar. Untuk sampai ke seberang, kami hanya bisa berbaris sambil berjalan kaki. Setiap hari lewat sini ke sekolah? Sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Kamu dari rumah jam berapa? Jam 6. Terus sampai di sana perjalanan berapa jam? Setengah jam menyusuri jembatan ini. Lalu ini kan batunya karangnya tajam-tajam nih. Kamu nggak kesulitan melewati ini? Kesulitannya di mana? Mau jatuh. Licin, mau jatuh. Aduh. Terus kalau airnya pasang ini jembatannya nggak kelihatan bagaimana dong? Buka sepatu. Harus pelan-pelan, ternyata begitu sulit sekali. Dan ini masih jauh. Masih harus di ujung lagi. Lewat. Air dan gelombang pasang memang menjadi kendala setiap kali melintasi jembatan ini. Batu karang dan batu kali yang telah tersusun mulai mengikis dan membuat jembatan yang dibuat dengan kekuatan swadaya ini harus sering diperbaiki. Ini batu karang ini untuk apa ini? Selalu untuk memperbaiki jembatan ini? Kalau banyak yang runtuh ke bawah, kita rame-rame kita perbaiki lagi. Membuat jembatan ini siapa? Ibu Bola. Warga di sini? Warga di sini, masyarakat di sini semua. Jadi warga sini juga yang menggunakannya? Kita kan semua yang menggunakan anak sekolah, pergi ke sekolah. Ini setiap hari harus diganti dengan karang yang baru? Tidak. Lalu Kan berapa lama sekali? Tidak tentu juga. Kadang tergantung kalau pas angin kuat, ombak toh ini jatuh semua ke laut, baru kita perbaiki.
Jadi tunggu sudah semakin mengikis gitu ya, baru dituin. Kasih naik lagi baru. Kalau begitu air pasang bola ini bagaimana? Kadang Jembatannya. Lalu nggak bahaya dengan warga yang melintas? Tidak juga. Pelan-pelan kita jalan. Tapi kan ini kan tajam-tajam ini dan licin. Ya, Ya. tidak ada yang terluka warga yang lewat sini. Selama ini tidak juga kalau kita jalan pelan-pelan tidak. Resiko dan bahaya tak lagi mereka pedulikan. Bukan menantang, namun karena tak ada pilihan. Inilah satu-satunya cara mereka untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Setiap pagi dan sore, ketika air mulai surut, menjadi waktu yang terbaik bagi warga Kojadoy untuk bisa memperbaiki jembatan. Tapi memang selalu bersama-sama, selalu beramai-ramai untuk memperbaiki jembatan. Kita rame-rame. Kompak sekali ya untuk warga Kojadoy. Jembatan yang rusak karena mereka sendiri membangun, mereka juga yang menggunakannya. Jadi mereka wajib memelihara. Tidak ada bantuan dari manapun, hanya warga sendiri. Sudah sekian lama. Ini patut sekali dicontoh kekompakan mereka dan juga giatnya mereka bagaimana membuat jembatan sepanjang 800 meter ini.